Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang ini sedikit membingungkan sebenarnya, teman-teman. Karena Suginur menyampaikan sebuah statement yang ini masih penuh dengan tanda tanya. Ada apa sebenarnya dengan Egy Sujana? Karena Suginur menyebutkan bahwa ya dia ikhlas dengan kepergian Egy Sujana, dia ikhlas dengan kepindahan Egy Sujana. Kita harus merelakan Egy Sujana. Ini ada apa sebenarnya? Setelah kedatangan Egy Sujana, Dami Hari Lubis dan juga Ibu Eli Denetti ke rumah Pak Jokowi, banyak sekali informasi yang beredar yang belum tentu dan belum jelas kebenarannya. Dan Suginur juga mengaku kalau dia mendapatkan informasi A1, informasi yang sangat akurat mengenai maksud dan tujuan Egy Sujana ke rumah Pak Jokowi. Nah, nanti kita simaklah videonya. Karena saya juga punya tayangan di mana Damai Hari Lubis untuk pertama kalinya dia tampil di TV dan membongkar seperti apa dan apa alasan kedatangan dia ke rumah Pak Jokowi. Ya, walaupun nantinya mungkin kita sedikit agak kecewa karena ada informasi yang tidak sesuai, ya nantilah kita simpulkan di akhir video, teman-teman. Ya, karena ini penting juga buat pemahaman kita semua. Tapi Dami Hari Lubis ketika tampil di TV, dia juga langsung menantang Roy Suryo atau orang-orang yang selama ini menuduh dia mendapatkan uang 100 miliar. Utamanya Hosinuddin mungkin ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita ikhlaskan saja Bang Egy Sujana. Kita ikhlaskan, kita relakan ya kepergian beliau, ya, kepindahan beliau. Hidup ini pilihan dan tentu kita secara fitrah diberi kebebasan untuk memilih mau kemana. Jadi intinya kita ikhlaskan, kita relakan dan tidak usah dipikir lagi Bang Egy Sujana di dalam dimensi perjuangan. Ya, perjuangan yang menurut saya adalah antara hak dan batil. Tapi sekarang Bang Egy sudah merapat ke sana, jadi kita ikhlaskan saja. Oke, saya sudah tahu. Mungkin wallahualam ya, kalau ada orang lain yang tahu saya nggak paham. Tapi sekarang saya sudah tahu kenapa Bang Egy ke sana, apa alasannya, dapat apa alasannya, dapat apa, itu saya sudah tahu, clear ya. Tapi saya tidak mau membicarakannya di sini. Di Bang Egy sudah ngobrol sama saya hampir 2 jam. Sudah clear semua, saya sudah tahu kenapa, saya sudah tahu ada apa, dan saya sudah tahu dapat apa. Jadi akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, kita relakan, kita ikhlaskan Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana husnul khotimah, mudah-mudahan Bang Egy Sujana secara hablum minanas, Bang, kita tetap bersaudara, kita tetap berteman. Tetapi secara perjuangan, dimensi perjuangan, ya sudah, kita sudah berseberangan jauh ya Bang Egy ya. Mudah-mudahan Bang Egy Sujana bersama keluarga selalu dilindungi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali disebut, masa nggak bisa? Tapi Pak Jokowi saya upayakan, Pak izin. Boleh tidak Pak? Nanti setelah itu saya komunikasi dengan Bang Egy, tidak usah ada media, saya ngomong. Kalau Bang Egy merasa tidak mau ada media. Oh boleh? Berkenanlah ini Pak Jokowi. Oke, saya pulang. Saya telepon Bang Egy bilang oke, kalau gitu aku pulang. Dia di Pineng, dari Leeds pergi ke Pineng, dia bilang pulang. Dia teleponlah saya, Man, aku sudah di Indonesia. Kita bicara-bicara, Bang, gimana Bang? Kita berangkat. Abang sendiri, saya nggak pikirkan Damai Hari Lubis. Walaupun dia kawan saya, yang saya pikirkan Bang Egy sakit stadium 4. Saya nggak lihat salah dan benar dalam persoalan ini. Apalagi dia sebut ini ijazah SMA, bukan S1. Man, abang istiqoroh dulu ya. Istiqoroh. 3 malam berturut-turut. Apakah ke Pak Jokowi atau tidak gitu saya? Dia istiqoroh apakah saya datang? Oke. Bawa Rasman. Man, besok kalau abang datang sama kau, nanti dibilang aku terima duit. Nanti aku dibilang pengkhianat. Ya, itu abang pikirkanlah matang-matang, saya bilang. Abang mau berpikir bagaimana?
Tapi yang pasti nggak ada duit. Maka saya katakan tidak ada duit dalam persoalan ini. Apalagi 100 miliar. Jadi kalau Mas Roy tadi mengatakan, wadah orang ngomongnya nggak jelas, sebut dong namanya. Lah sekarang kalian sebut. Siapa yang bilang 100 miliar itu? Sebut namanya. Betul. Jangan orang saja yang dibalik-balik menuduh sebalik, nggak boleh begitu. Nah makanya kembali kepada cerita tadi, oke? Bang Egy, dia telepon saya. Man, aku putuskan tidak mau ketemu Pak Jokowi. Ini pertama kalinya Anda tampil di publik setelah pertemuan dengan Pak Jokowi 8 Januari lalu, Kamis lalu? Bahkan sebelumnya pun saya boleh dibilang saya nggak pernah tampil. Diundang juga saya pikir untuk apa sih gitu loh. Biarlah, karena kawan-kawan juga banyak yang udah tampil. Kawan-kawan aku, Azab, Kurnia, ya udah itulah gitu kan. Oke. Walaupun saya agak menyesali sih materi-materi yang disampaikan itu bukan hukum acara. Padahal karena hukum itu ada dua, hukum acara, hukum materi. Jadi dia langsung ke materi. Ya kan? Oke. Sekarang saya mau tanya juga soal pertemuan di 8 Januari 2026. Awal tahun ketemu Pak Jokowi. Ini masih simpang siur nih. Sebenarnya Bang Damai meminta maafkah atau bagaimana sih ke Pak Jokowi? Jadi begini, boleh saya dari awal? Boleh dong. Jadi begini, saat itu Bang Egy ngubungi saya. Saya panggil Bang ya, Bes atau Bes, Bang Egy Sujana. DHL, aku ini kan semacam dihujat sama kawan-kawan. Karena hari H pada kembali ke belakang 15-16 April itu beliau nggak ikut karena bertepatan dipanggil sama Mabes Polri, kan gitu. Ya. Namun entah kenapa alasannya beliau juga nggak hadir. Nggak lama kemudian beliau sakit terus ke luar negeri. Oke. Nah, pokoknya adalah suara-suara yang kurang bagus. Ya, Mas Roy, teman kita. Silakan. Silakan Jadi gitu, dilanjut. awalnya kita ulang lagi apa? Enggak. Gak apa-apa, lanjut. Kita masih lanjut. Dan sudah ya. bergabung bersama kami Saudara Roy Suryo. Terima kasih Mas Roy. Kita langsung masih lanjutkan penjelasan dari Bang Damai. Nah, jadi ketika Bang Egy ngubungi saya, kenapa Bang? Ya kan saya dihujat, saya nggak bisa hadir. Ujung-ujungnya kan beliau memang sakit dan ada bukti medis. Bahkan saya sampai besuk ke Surabaya, rumah sakit Siloam. Oke, saat pertemuannya gimana nih? Langsung juga. Pertemuan dengan Pak Jokowi gimana? Jadi kita ke sana dulu. Jadi itu alasannya Bang Egy minta. Ya. Aku dihujat sama kawan. Kedua, terus terang ini. Bahkan kita Yang hujat itu siapa? Yang hujat itu teman-teman sendiri. Bahwa teman-teman Egy sendiri itu, maksudnya para tersangka ini yang 8 orang atau bagaimana? Atau teman di luar itu? Ada 2, selainnya teman-teman semua. Oke. Yang tidak, tapi pengacara umumnya. Minta supaya didampingi saya ke sana. Tadi alasan saya dihujat sama kawan karena nggak datang pada hari H. Tadi argumentasi saya ada foto semua saya kirim. Ya. Ada input-inputnya semua. Setelah itu berlanjut ke Pertamina terus ke luar negeri. Ya, itu saya nggak berani nuduh dia bohong-bohongan karena ada medis recordnya. Ya. Setelah itu, kedua saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dia kirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya? Baca. Nah, seperti itu. Oke? Kesepakatan. Tidak saya bilang, tapi karena dia senior, bicaranya seperti itu, sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf, dan jangan dipublis. Saat bertemu dengan Pak Jokowi, apa saja yang diperbincangkan? Perbincangkan soal ijazah. Soal penyakit Bang Egy. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 menit maksudnya ya. Bukan, Bang Egy Penang. Bang Egy merupakan penyakit dia. Selain itu, Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. Oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Nah, jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terus iya, kami berarti kan paham. ada hubungannya. Iya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Ah betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk Gak tahu Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Alhamdulillah, moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram.
Nah, karena kami Baju baru lagi. Kami anti uang haram. Jangan sampai ya, Bang ya. Jangan sampai Banyak ada banget uang, Mas Ram bajunya. Soal uang Ini- ada ini- uang Hari haram. beda semua nih. Ini yang nyetak dananya dari mana nih? Saya dikasih. Oh, Jadi dikasih banyak ya. adalah tim yang kemudian juga teman-teman yang kemudian mengirim kaos ini benar-benar loh. Ini kaos ini saya nggak apalagi nyetak, nggak ada lah semua. Oke. Tapi intinya gini, insya Allah perjuangan kami tetap lanjut dan insya Allah tetap Bang Damai Hairul Lubis dan Bang Egy Amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Bang Jadi Yakub. gini, tadi Oke. menyebut uang soalnya. Oke. Saya ingat, saya kabarin dapat 100 miliar. Nah itu Saya jangan sampai tantangin, Bang, ya jangan kan? sampai uang haram Foto itu. peluk-pelukannya mana, terus aliran dana transfer, fotonya kayak, Nah. ya kan? Foto peluk-pelukannya AI tas juga itu. ke pesawat, tas Nah, ke mobil itu 100 benar. miliar banyak. Saya sendiri belum pernah ngeliat uang 100 miliar. Cuma kabarnya itu bisa satu truk, ya. Nah, satu truk inilah apa namanya yang tanggung ya. Oke. Atau gimana, saya Kalau nggak dolar ngerti. Singapura Nah, keluar besoknya tantangan saya lagi peluk-pelukan sama Pak Jokowi. Ya. Bertiga dengan Pak Oke. Jokowi. dengan Ya. Bang Egy. Jadi yang Jadi, didatang- jadi logikanya nih ucuk-ucuk, saya tidak mau minta maaf, tapi saya menginginkan restoratif justice. Nah, itu yang harus dikonfirmasi. Nanti kan penyidik akan menilai. Ini kan nanti tidak serta-merta karena ada pertemuan itu langsung selesai perkaranya untuk kedua tersangka. Tapi kan semua akan dinilai oleh penyidik. Yang kami dapat informasinya ada permohonan itu dari pihak Permohonan restoratif Restoratif justice, tanpa minta maaf. Nah, minta maaf atau tidaknya itu silakan ditanyakan Oke. kan. Begitu sama yang Bang. hadir. Begitu Bang Damai. Jadi begini. Saya mohon jadi restoratif saya- justice tanpa minta maaf, ini kan begitu kah? Rekan saya pengacara Pak Jokowi. Oh, sudah satu kubu berarti ya? Kan rekan. Rekan Jangan- sejawat, jangan- rekan Oke. sejawat. Rekan sejawat. Jadi saya itu antara advokat rekan sejawat namanya. Oke. Jadi beliau ada di sini. Apakah saya atau pengacara Egy lah, apakah ada duduk bareng membicarakan restorasi? Silakan ditanya. Nah, Tapi Saya kalau bingung saya ya, saya nanya. ingin saya lepas tersangka, sudah 15 tanggal berapa ya kemarin? Jadi lupa tuh. 15 Desember. Apa ini? Yang saya gelar perkara. Oh, gelar perkara khusus. gelar perkara 15 Desember. Iya, Oke, 15 waktu kita 1 15 menit lagi Desember singkat. saya minta, saya dilepas jadi tersangka. Kalau itu dipersepsikan restoratif justice, silakan aja. Kalau lihat, ini tadi saya ada nggak pertanyaannya kontak-kontakan, Mbak Cynthia tadi, maafin saya dong Pak Jokowi. Jadi ingat Pak Jokowi. Akan kita bicarakan Bang Adi. Setelah Egy dan Damai ini ke rumahnya Pak Jokowi, ramai banyak tanggapan. Salah satunya dari Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis Azam Khan. Dia bilang pertemuan Egy dan Damai Hairul Lubis itu adalah apa istilahnya ada bisikan mengenai dana 100 miliar. Untuk pernyataannya begini secara ini ya, saya kutip ya, nanti saya takut salah ngomong ya. Dia bilang ada bisikan ke saya. Ini ada 100 miliar untuk mengamankan ini semua. Tapi saya bilang saya tidak mau ikut-ikutan soal itu. Kita konsisten pada perjuangan hukum gitu. Ada juga Refli Harun yang mengatakan bahwa ini upaya pemecah belahan. Jadi Pak Jokowi dianggap memecah belah timnya. Jadi dengan kata lain, datangnya si Egy Sujana dan Damai Lubis ini Ya. ke sana, mereka tuh dibayar oleh kubunya Jokowi agar mereka datang ke sana dan minta maaf gitu kan. Ya, secara tidak langsung begitu maknanya. Meskipun Sebesar kalimatnya- 100 miliar. Iya, 100 miliar. Wah, ini cukup hebat ini. Iya. Apa? Banyak Bang Ade, tapi nanti kita bahas satu-satu aja ya. Saya Iya, nanti iya, pancing. Sugiknur atau Lek Nur ya mengungkapkan rasa kecewanya atas pertemuan Egy Sujana Damai Hairul Lubis dengan Pak Jokowi di Solo ya. Dia sampai mengeluarkan pernyataan seandainya ya seluruh penduduk di bumi bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, maka dia hanya sendiri yang tidak akan mau bertemu dengan Jokowi. Dia mengharamkan dirinya bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Ya, beginilah ketika orang yang memang selama ini kita tahu ya sebagai pembenci Pak Jokowi, yang selalu menyerang Pak Jokowi ya, selalu memfitnah, menghina Pak Jokowi. Ini yang disebut dengan brain rot ya, pembusukan otak, karena terlalu lama membenci seseorang sehingga apapun kebenarannya, apapun fakta yang dia lihat, itu tidak merubah apapun terkait dengan kebenciannya itu. Tapi tidak masalah ya, itu haknya Sugiknur ya.
entah dia mau bermusuhan sampai mati dengan seseorang ya, toh dia juga yang merasakan kebencian itu kan. Kalau Pak Jokowi kan santai-santai aja. Nah, terkait tuduhan misalnya bahwa ada iming-iming uang terkait dengan pertemuan Egy Sujana, Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, saya pikir ini juga suatu framing ya, fitnah jahat ya. Saya pikir Bang Egy Sujana juga tidak akan minta-minta seperti itu, dan Pak Jokowi juga tidak akan mengiming-iming apapun, karena memang pada prinsipnya pertemuan ini ya silaturahmi untuk memperbaiki hubungan ya kan. Ada kebaikan di sana ya. Ya, lagian juga ya inisiatif untuk bertemu ini kan datang dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, karena mereka yang berkepentingan ya, mereka yang berhadapan dengan hukum, mereka yang tersangka, dan kemudian mereka juga yang menginginkan adanya restoratif justice itu. Jadi buat apa Pak Jokowi harus mengiming-imingi uang agar membungkam Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Toh selama ini dalam beberapa bulan kita lihat juga bahwa Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis juga tidak pernah keluar-keluar menyerang Pak Jokowi kan. Yang selalu keluar-keluar ini kan si teroris ini, kelompok-kelompok mereka bersama Rustam Effendi, Rizal Fadila kan. Dan kita lihat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kan anteng-anteng aja begitu. Makanya saya pikir ini suatu rahmat lah ya. Artinya orang yang memang punya niat untuk bersilaturahmi, untuk menjadi baik, itu ya kita harus apresiasi, bukan kita curigai ya gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ucapan statement dari Suginur yang mengatakan bahwa ya kita harus ikhlaskan Egy Sujana, kita harus ikhlaskan kepergian Egy Sujana, kita harus relakan Egy Sujana. Bahkan tadi dia menyebutkan ya semoga Bang Egy husnul khotimah. Ya saya tadi mohon maaf teman-teman ya, saya sudah berpikiran buruk gitu. Saya pikir dia berkata seperti itu karena ada sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi kepada Egy Sujana. Karena kan Bang Egy ini sebelumnya sudah menjalin operasi dan berobat di luar negeri. Ya waktu itu masih belum menjadi tersangka gitu ya kan. Dan ya saya pikir terkait dengan penyakit dan terkait dengan kejiwaan. Rupanya maksud dan tujuan Suginur berkata seperti itu, ya dia mengikhlaskan Egy Sujana berpindah kubu. Dari sebelumnya dia menentang Pak Jokowi, menjadi kritikus Pak Jokowi, orang yang selama ini menghajar Pak Jokowi, berpindah menjadi orang yang mendukung dan membela Pak Jokowi. Tapi ya apakah mereka ikhlas? Karena saya tadi juga melihat sebuah tayangan di YouTube, kalau nggak salah Bang Edi Channel gitu. Ini juga salah satu pembenci Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ya apakah kalian percaya bahwa Bang Egy tidak minta maaf? Apakah kalian percaya dengan omongan Egy Sujana? Ya dia mengatakan sepertinya tidak percaya teman-teman. Waduh. Dan tadi gimana menurut kalian mengenai statement dari Damai Hari Lubis yang katanya dia tidak minta maaf? Aduh, informasi saya salah dong selama ini. Kemarin-kemarin saya mengatakan bahwa memang Egy Sujana tidak minta maaf, tapi yang minta maaf itu Damai Hari Lubis dan sudah mewakili yang lain. Ternyata tidak ada permintaan maaf kata Damai Hari Lubis. Gimana teman-teman ini? Gimana? Saya semakin bingung nih. Kalian sebenarnya percaya siapa nih? Kalau saya sih percaya Sekjen Rejo ya. Mungkin Damai Hari Lubis. Nah, kita nggak tahu teman-teman. Walau kalau kata kata Suginur tadi wallahu a'lam gitu ya kan ya. Tapi Pak Jokowi juga sudah menyampaikan tadi ketika ditanya wartawan apakah ada permintaan maaf, Pak Jokowi mengatakan ya tidak penting permintaan maaf ada atau tidak. Pak Jokowi menghargai kedatangan dari Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan juga Ibu Elda Neti yang sudah punya itikat baik gitu ya kan, bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Tapi tadi ya, Damai Hari Lubis juga sempat emosi, kesel juga mungkin dia ya, selama ini dituduh-tuduh dapat upeti ratusan miliar gitu ya kan, dapat proyek lah dan lain sebagainya. Tapi tadi saya pikir hostnya sangat keren, langsung menunjuk Roy Suryo bajunya gitu ya kan. Ini pakai uang apa nih? Waduh, cetak bajunya. Waduh. Oke lah teman-teman, silakan Anda menyimpulkan. Saya sekarang hanya memberikan tontonan, data kepada kalian semua, memberikan referensi kepada kalian semua. Tapi saya pikir ya walaupun tidak ada permintaan maaf dari Damai Hari Lubis maupun Egy Sujana, tapi kita sudah bisa membaca lah apa maksud kedatangan mereka ke rumah Pak Jokowi kalau bukan minta damai, oke? Walaupun Egy Sujana berkilah, Damai Hari Lubis berkilah, tapi ya udahlah, Pak Jokowi sudah tahu apa maksud mereka. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.